Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Esti Nunggalsari. Sebelum nonton video ini, yuk kita like dulu and comment dan juga subscribe. Dan jangan lupa bunyiin tanda loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap video baru yang diupload. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab stokiometri, di mana di antara yang akan kita pelajarin di bab ini, sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang AR dan MR. Oke, kita mulai dengan cara menghitung AR dan MR. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih AR itu dan MR itu apa. Nah, sekarang AR itu adalah massa atom relatif. Relatif. Kalau MR, M berarti ini massa molekul relatif. Oke. Dan sebelumnya waktu semester 1 kita sudah belajar tentang bedanya atom dan molekul. Ada yang masih ingat apa sih atom itu? Apa bedanya atom dan molekul? Apa bedanya? Bedanya kalau atom itu terdiri dari satu unsur, kalau molekul terdiri dari beberapa unsur atau lebih dari satu unsur. Contohnya kalau atom itu seperti misal N itu atom, H itu atom, O atom, Cl dan lain-lainnya. Terus kalau molekul gimana? Ya, kalau molekul itu dia lebih dari satu atom. Contohnya N2. Nah, N2 ini termasuk molekul. Ya, karena dia lebih dari satu unsur. Apalagi contohnya, misal H2O. Nah, apalagi NH3 atau Cl2 atau HCl. Nah, ini adalah suatu molekul yang lebih dari satu unsur atau lebih satu atom. Nah, jadi AR dan MR itu gimana nih cara mencarinya? Nah, untuk AR itu kan massa atom relatif. Untuk AR ini kita bisa cari di SPU. Kita bisa lihat di SPU. Nah, nih kayak ini. Di SPU kayak notasi ini. Nih. Nah, ini kan ada ngeblur ya, sorry. Nah, oke, maaf. Nah, ini adalah notasinya. K ini adalah lambangnya, yaitu untuk unsur kalium. Dan di sini di sebelah kiri atas itu ada nomor atom. Nah, sebelah kanan atas ini ada massa atom. Nah, inilah yang disebut dengan AR, massa atom relatif. Nah, kayak seperti K ini ya, kalium ini di sini atasnya 39,102. Berarti massa atom relatif dari kalium adalah 39, itu angka pentingnya ya. Namun biasanya kalau di soal-soal biasanya AR itu biasanya diketahui. Itu kan cara mengetahui AR. Sekarang cara mengetahui MR. Nah, kalau AR tadi kan lihat di SPU. Kalau sekarang kalau MR gimana? Nah, karena molekul itu terdiri dari beberapa atom atau lebih dari satu atom. Berarti tinggal ditambahin aja kayak misalnya N2. Ya. Berapa MR dari N2? Nah, berarti kita tambahin aja. N-nya kan ada 2, berarti atom N, ARN ditambah ARN, atau ini kan N, berarti tinggal ARN, karena N-nya ada 2, berarti kita kalikan 2, gitu aja. Sekarang kita lihat AR dari N itu berapa. Kita lihat AR dari N.
itu adalah 14,0067. Berarti angka pentingnya 14 ya. Kita tulis aja. ARN tadi katanya 14 dikali 2 sama dengan 14 kali 2 berarti 28. Ini adalah MR dari N2, molekul N2. Terus nih gimana yang lainnya, coba contohnya. Misal MR dari mana? Dari H2O deh. Dari H2O. Nah, di sini ada berapa unsur? Ada 2 ya, ada H dan ada O. Ya udah, kita tinggal tambahin aja. ARH, kebetulan hanya ada 2 kan? Berarti hanya dikali 2 ditambah ARO. Nah, kita lihat sekarang. ARH ini berapa? Nah, kita lihat. ARH. Nah, kebetulan ARH adalah 1 ya. Berarti kita tulis di sini. ARH 1 dikali 2. Nah, ditambah ARO. Sekarang ARO berapa? Nah, ARO itu 15,999. Kalau angka pentingnya berarti ARO adalah 16. Kita tambahin 16. Nah, sekarang kita hitung. 1 kali 2, 2. Ditambah 16 berarti 18. Nah, dapat MR dari H2O. Nah, itu tadi contoh-contoh soal tentang cara mencari MR. Silahkan kalian coba kerjakan untuk latihan belajar kalian di rumah soal-soal ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang mol atau N. Nah, rumus dari mol itu adalah mol sama dengan atau N sama dengan gram. Nah, gram itu yang saya maksud adalah massa ya. Kenapa saya nggak nulis M atau massa? Karena nanti dikhawatirkan nanti bakal ketukar dengan lambangnya molaritas. Karena nanti kita bakal belajar tentang molaritas. Jadi kalau saya sih langsung saya tulis aja langsung gram. Yang maksudnya itu adalah sebenarnya massa. Nah, mol sama dengan massa atau gram dibagi dengan MR. Nah, ini rumusnya. Atau kita bisa buat segitiga. Segitiganya itu adalah N atau mol sama dengan gram dibagi MR. Nah, kalau untuk buat segitiga kayak gini kita bisa mempermudah. Contohnya gini, kalau misalnya kita mau cari mol, berarti kita tutup N-nya. Nah, berarti mol sama dengan gram per MR. Atas sama bawah. Sekarang kalau kita mau nyari MR, kita tutup MR-nya. Ternyata gramnya di atas, jadi MR sama dengan gram per mol. Gitu juga dengan kalau misalnya mencari gram. Nah, gram sama dengan ternyata berbanding lurus, yaitu berarti gram sama dengan mol dikali MR. Oke, itu rumusnya. Sekarang kita aplikasikan ke contoh soalnya. Misalnya, contoh soal diketahui 0,18 gram H2O. Nah, terus soalnya tentukan mol dari H2O. Nah, caranya gimana? Sekarang kita lihat di situ yang diketahui apa? Gram, masanya ya. Yang dicari apa? Mol. Nah, sekarang kita cari mol itu rumusnya apa? Mol sama dengan gram per mr. Nah, sekarang lihat gramnya berapa? Nah, gramnya di sini sudah diketahui. Gramnya berapa? Ini ya.
gramnya adalah 0,18. Kita tulis di sini aja. 0,18. 0,18 pernya berapa? Per mr. Nah, mr siapa? Mr dari H2O. Berapa mr H2O? Kita cari dulu kalau belum diketahui. Nah, mr H2O sama dengan, gimana tadi cara nyari mr? ARH dikali 2 karena hanya ada 2 ditambah ARO. ARH berapa tadi? ARH kebetulan 1, berarti 1 kali 2 ditambah ARO. ARO-nya berapa? 16. Jadi total MR dari H2O adalah 18. Berarti MR-nya di sini 18. Nah, sekarang kita hitung. Gramnya 0,18 dibagi MR-nya itu adalah 18. Berapa dapatnya? 0,18 dibagi 18. Yaitu 0,01 atau 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah mol dari H2O 0,18 gram. Demikian tadi contoh soal-soal tentang mol. Jika kalian ingin berlatih di rumah, silahkan kalian kerjakan soal-soal ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentarnya. Oke, sampai sini dulu belajar kita kali ini tentang perhitungan kimia pada stoichiometry part 1. Nantikan stoichiometry part 2-nya ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.